Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ayyur Ulfi dari Prodi Ilmu Hukum 2 semester 5. Akan sedikit mengulas tentang kasus pembunuhan sadis ibu dan anak di Cakung, Jakarta Timur. Dalam kasus tersebut, sepasang ibu dan anak ditemukan tewas sekitar pukul 17.30 Kamis 18 Oktober 2015. Dalam kondisi mengenaskan, sepasang ibu dan anak luka sobek dan pendarahan hebat menjadi penyebab kematian Dayu Priyambarita dan Yul Immanuel. Korban Dayu terluka di leher kiri, dagu sebelah kanan, punggung kiri, dada kanan, dan bawah ketiak kanan, sedangkan anaknya Yul Immanuel mengalami luka terbuka di leher. Selanjutnya, kronologi dari kasus tersebut. Tersangka diketahui telah merencanakan aksi perampokan tersebut, diawali dengan tindakan mensurvei ke lokasi rumah korban tersebut. Tersangka berjalan kaki mengincar sasaran empuk di lokasi pada saat itu. Pada saat itu tersangka melihat rumah korban yang potensial karena terlihat sepi, aman. Selanjutnya di hari berikutnya, tersangka kembali ke lokasi dengan mensurvei kembali, mengamati kembali rumah korban lebih teliti. Pada saat itu tersangka melihat kondisi rumah korban sepi. Hasil pengamatan ini semakin meyakinkan bahwa diri korban tersebut untuk mengincar aksinya di rumah korban tersebut. Kemudian di hari selanjutnya, hari Kamis tanggal 8 bulan Oktober pukul 10, korban Dayu pada pagi harinya mengantarkan Yul ke taman kanak-kanak, atau ketika setelah mengantarkan anaknya, Dayu sempat kembali pulang. Ia kemudian menjemput anaknya sekolah dan kemudian ke rumah pada pukul 10. Setelah tiba di rumahnya, kedua korban beristirahat di kamar. Sebelumnya kedua korban makan siang dan diketahui dari hasilnya autopsi jam kematian korban sekitar 2 jam setelah makan siang. Pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, tersangka tiba ke lokasi. Saat itu tersangka melihat kondisi pagar rumah korban dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, sementara pintu utama rumah dalam keadaan terbuka. Melihat ada kesempatan tersebut, tersangka kemudian masuk ke dalam rumah. Tersangka langsung menuju ke dapur saat itu untuk mengambil pisau sebagai senjata bila aksinya dipergoki. Dan benar saja, saat tersangka keluar dari dapur yang berdekatan dengan kamar korban, Dayu muncul dari bilik pintu kamarnya korban, spontan berteriak maling-maling hingga membuat tersangka panik dan mengejar korban ke kamarnya. Dan si korban berusaha untuk menahan agar tersangka tidak masuk ke kamar, tetapi tidak bisa. Dan pada akhirnya si korban didorong dan terbaring di tempat tidur lalu ditusuk menggunakan pisau. Beberapa hari kemudian polisi menangkap. Sudah semuanya kasus terungkap, kemudian polisi menangkap Heri Kurniawan sebagai pembunuh ibu dan anak itu. Dalam penyelidikan, motif utama Heri membunuh Muni hendak merampok isi rumah karena aksinya dipergoki korban Dayu Priyambarita dan
diteriaki maling, Harry menusukkan pisau ke leher korban. Dengan sisa tenaga, korban masih bisa berusaha melawan hingga akhirnya tewas. Usia ditikam berkali-kali oleh Harry. Dalam kasus tersebut, seorang Harry selain dijerat pada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, polisi juga menambahkan jeratan hukuman dengan memasukkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang perlindungan anak dan ancaman maksimal seumur hidup. Dalam kondisi tersebut dan juga hasil tes urin, tersangka positif mengonsumsi patau, sabu, dan ganja. Tersangka diketahui residivis kasus yang mendapatkan vonis 6 tahun penjara. Namun tersangka bebas pada Juni 2015 lalu setelah mendapatkan pembebasan bersyarat setelah mengalami masa penahanan selama 14 tahun. Dalam kasus tersebut di atas, menurut pandangan saya, tersangka tersebut apakah tidak memiliki merasa kemanusiaan sehingga bisa-bisanya melakukan perampokan tersebut dengan melakukan kekerasan, pembunuhan, dan sekaligus mengonsumsi narkoba. Kekerasan tersebut sudah melampaui batas. Melakukan pembunuhan itu merupakan hak yang sangat keterlaluan. Terjadinya kasus seperti itu, tersangka memang sudah merencanakan aksi tersebut dengan menusukkan, tidak tahu apa yang ada di pikiran pelaku tersebut. Dalam prinsip perlindungan anak menurut Konferensi Hak-Hak Anak, salah satu kelangsungan hidup dan perkembangan anak agar anak merasa aman dalam lingkungan yang sebagaimana itu tempat anak tumbuh dan berkembang. Kemudian si anak tersebut juga trauma ya melihat kejadian tersebut, sehingga pikiran anak menjadi tidak baik dan tercemar dengan kekerasan tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan banyak kurangnya, tetapi masih banyak yang salah. Pol akaibu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.